Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah penganggaran yang diampu oleh dosen Pak Endri Purnomo SEMAK tentang Break Even Point atau BEP. Di sini, kita akan mempelajari mengenai 6 hal, yaitu pengertian analisis break-even point, tujuan analisis break-even point, asumsi dan keterbatasan analisis break-even point. Kemudian, kita juga akan mempelajari mengenai cara perhitungan BEP, menghitung tingkat keamanan atau margin of safety, dan mempelajari perubahan yang ada dalam BEP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Frilia Putri Mahyudi. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai pengertian analisis titik impas atau break-even point. Pengertian analisis titik impas. Dalam menjalankan aktivitas produksi, baik itu barang maupun jasa, perusahaan tentu perlu merencanakan seberapa besar laba yang ingin dicapai. Salah satu cara untuk memastikan bahwa perusahaan berada di jalur yang tepat untuk keuntungan adalah dengan melakukan analisis titik impas atau yang dikenal dengan istilah break-even point. Analisis titik impas adalah alat penting dalam perencanaan keuangan. BEP menunjukkan pada titik mana pendapatan yang diperoleh perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Artinya, di titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian, namun juga belum mendapatkan keuntungan atau laba yang masih nol. Analisis ini sangat penting terutama ketika perusahaan hendak meluncurkan produk baru, karena dalam proses tersebut perusahaan harus memperhitungkan biaya produksi, harga jual, dan berapa banyak produk yang harus dijual agar tidak mengalami kerugian. Fungsi analisis titik impas. Analisis titik impas memiliki berbagai fungsi strategis dalam dunia usaha. Yang pertama dan utama adalah untuk mengetahui jumlah minimum produk atau jasa yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selain itu, analisis ini juga membantu perusahaan dalam menentukan harga jual yang sesuai, menghitung jumlah produksi yang optimal, serta memperkirakan biaya dengan lebih efisien. Dalam praktiknya, analisis BEP juga memungkinkan perusahaan untuk melihat dengan jelas hubungan antara 4 elemen utama, yaitu biaya tetap, biaya variabel, volume penjualan atau produksi, dan keuntungan. Oleh karena itu, analisis juga dikenal sebagai analisis hubungan biaya, volume, laba, atau cost volume profit analysis. Selanjutnya, ada manfaat analisis titik impas bagi perusahaan. Bagi perusahaan, analisis titik impas memberikan banyak manfaat yang konkret. Pertama, analisis ini dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan produksi dan penjualan. Dengan informasi dari BEP, perusahaan bisa merancang strategi harga dan menentukan target volume penjualan secara lebih akurat. Hal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai batas minimum penjualan yang harus dicapai untuk memulai mendapatkan laba. Tidak hanya itu, analisis BEP juga membantu perusahaan dalam memaksimalkan penggunaan kapasitas produksi yang tersedia agar dapat meraih keuntungan secara optimal. Pada akhirnya, BEP memberikan dasar yang kuat bagi perencanaan bisnis dan juga sebagai alat untuk mengevaluasi risiko dalam pengambilan keputusan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Francisca Febrianti dan dalam video ini saya akan membahas mengenai tujuan analisis titik impas atau break-even point.
Tujuan dari analisis titik impas atau break-even point, setelah memahami pengertian dasar dari analisis titik impas atau BEP, kini kita masuk ke pembahasan mengenai tujuan dari penerapan analisis ini dalam dunia usaha. Secara umum, analisis BEP digunakan untuk mendukung proses perencanaan keuangan perusahaan. Ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, BEP membantu perusahaan dalam merancang spesifikasi produk secara lebih tepat, terutama dalam konteks efisiensi dan daya saing pasar. Kedua, melalui analisis ini, perusahaan dapat menentukan harga jual per unit yang mampu menutupi seluruh biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, sehingga menghindari kerugian. Tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui jumlah minimum produksi atau penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak merugi. BEP juga bermanfaat dalam membantu perusahaan memaksimalkan kapasitas produksi yang dimiliki, agar potensi keuntungan bisa dioptimalkan. Dan yang tak kalah penting, analisis ini mendukung proses perencanaan laba yang ingin dicapai perusahaan secara realistis, berdasarkan perhitungan yang terukur. Kelemahan dari analisis titik impas atau break-even point. Meskipun analisis titik impas memberikan banyak manfaat dalam perencanaan keuangan, tentu saja metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan atau kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sifatnya yang bergantung pada asumsi, khususnya mengenai hubungan yang linear antara biaya dan pendapatan. Asumsi ini tidak selalu mencerminkan realita bisnis yang kompleks. Kedua, analisis BEP bersifat statis, artinya hanya berlaku pada satu titik tertentu, bukan dalam jangka waktu atau periode panjang. Hal ini membuatnya kurang fleksibel untuk situasi yang berubah-ubah. Selain itu, analisis BEP tidak digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan akhir. Ia hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses evaluasi dan perencanaan awal. Kelemahan lainnya, BEP tidak memberikan gambaran yang menyeluruh tentang aliran kas, sehingga tidak cukup jika digunakan untuk mengevaluasi kelayakan proyek secara finansial. Dan terakhir, analisis ini cenderung mengabaikan resiko-resiko eksternal seperti kenaikan harga bahan baku atau fluktuasi pasar, yang justru seringkali mempengaruhi hasil penjualan di dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevina Frisilia, dan dalam video ini saya akan membahas mengenai asumsi dan keterbatasan analisis titik impas atau break-even point. Pentingnya asumsi dalam analisis BEP. Dalam analisis break-even point atau BEP, kita perlu menyadari bahwa salah satu kelemahan utamanya terletak pada banyaknya asumsi yang digunakan. Namun demikian, asumsi-asumsi ini tidak bisa dihindari. Justru keberadaannya memungkinkan analisis BEP dilakukan dengan cara yang cepat dan relatif akurat. Masalahnya, beberapa asumsi terkadang terasa terlalu memaksa, dan dalam praktiknya sulit untuk dipertanggungjawabkan secara objektif. Oleh karena itu, manajer keuangan atau pimpinan perusahaan tetap harus memahami bahwa keberadaan asumsi ini adalah bagian dari keterbatasan yang melekat dalam metode BEP. Untuk itu, penting bagi kita untuk memahami konteks dan batasan penggunaan analisis ini agar hasil perhitungan tetap relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan bisnis. Asumsi dan keterbatasan dalam analisis BEP. Sekarang mari kita bahas lebih rinci beberapa asumsi dan keterbatasan utama dalam analisis BEP. Pertama, dalam analisis ini, biaya hanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Padahal kenyataannya, tidak semua biaya bisa dikelompokkan secara tegas ke dalam dua kategori ini. Ada biaya yang bersifat semi-variabel, sehingga pemisahannya bisa menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasinya, kita dapat menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan analitis, yaitu dengan meneliti sifat setiap jenis biaya secara rinci. Yang kedua adalah pendekatan historis, yaitu dengan melihat data biaya dari masa lalu untuk membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya,
Analisis BEP juga mengasumsikan bahwa biaya tetap bersifat konstan dalam rentang kapasitas tertentu. Artinya, meskipun volume produksi berubah, biaya tetap dianggap tidak berubah. Tetapi dalam kenyataan, jika kapasitas produksi meningkat melebihi batas tertentu, biaya tetap pun bisa ikut berubah. Contohnya seperti kenaikan sewa gedung atau penambahan tenaga kerja tetap. Asumsi berikutnya berkaitan dengan biaya variabel, yaitu dianggap bahwa biaya ini akan selalu berubah secara sebanding dengan volume produksi atau penjualan. Dalam teori, hal ini mungkin tampak logis, namun dalam praktik, sering terjadi diskon pembelian dalam jumlah besar atau efisiensi produksi yang membuat kenaikan biaya variabel tidak selalu linear. Misalnya, jika perusahaan membeli bahan baku dalam jumlah besar, bisa jadi mendapatkan harga lebih murah per unit, sedangkan total biaya tidak naik sebanding. Lalu, analisis BP juga mengasumsikan bahwa perusahaan hanya memiliki satu jenis produk dengan satu harga jual. Ini tentu menjadi keterbatasan tersendiri, karena banyak perusahaan saat ini menjual berbagai macam produk dengan harga yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, BEP mengasumsikan bahwa harga jual tidak berubah selama periode analisis. Padahal dalam kenyataannya, harga jual bisa sangat dinamis, dipengaruhi oleh inflasi, kompetensi pasar, atau perubahan biaya produksi. Asumsi ini membuat analisis BEP kurang fleksibel jika digunakan dalam kondisi pasar yang cepat berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Tia Febiastika, dan dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai perhitungan break-even point atau BEP. Pada slide ini, kita akan mempelajari bagaimana model perhitungan BEP dilakukan. Untuk mencari titik impas atau BEP, kita dapat menggunakan beberapa model rumus. Pemilihan rumus disesuaikan dengan tujuan pengguna, karena masing-masing rumus memiliki kelebihan tersendiri. Contohnya, model matematika cocok untuk mencari titik impas dengan akurat dan cepat. Sementara model grafik memberikan gambaran visual yang lebih luas dan menyeluruh tentang hubungan biaya, penjualan, serta laba. Pemahaman kedua model ini sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan keuangan perusahaan. Pada bagian ini, kita akan membahas dua model utama yang digunakan dalam analisis BEP, yaitu metode matematika dalam bentuk unit dan dalam bentuk rupiah. Rumus BEP dalam unit dihitung dengan BEP sama dengan FC per P min VC, dengan keterangan FC adalah fixed cost atau biaya tetap, VC adalah variable cost atau biaya variabel, P adalah harga per unit produk. Sedangkan rumus BEP dalam rupiah dihitung dengan BEP sama dengan FC per 1 min VC per S, di mana S adalah total penjualan atau sales. Model ini sangat membantu dalam menentukan titik impas, baik dari segi jumlah unit maupun nilai penjualan. Sekarang kita masuk ke contoh kasus nyata. PT Sungai Liat adalah perusahaan yang bergerak di bidang alat perkakas gergaji. Data yang tersedia menunjukkan bahwa kapasitas produksi perusahaan mencapai 100.000 unit mesin gergaji. Harga jual per unit diperkirakan sebesar 5.000. Perusahaan juga memiliki total biaya tetap sebesar 150 juta dan total biaya variabel sebesar 250 juta. Informasi ini akan digunakan dalam menghitung titik impas yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Berikut adalah rincian biaya tetap dan biaya variabel PT Sungai Liat. Untuk biaya tetap terdiri dari overhead pabrik sebesar 60 juta, biaya distribusi sebesar 65 juta, biaya administrasi dan umum sebesar 25 juta. Jika dijumlahkan, total biaya tetap adalah 150 juta. Sementara biaya variabel meliputi bahan langsung sebesar 70 juta, tenaga kerja langsung 85 juta,
overhead pabrik 20 juta, distribusi 45 juta, administrasi dan umum 30 juta, sehingga total biaya variabel mencapai 250 juta. Pertanyaannya, berapakah nilai BEP perusahaan baik dalam unit maupun dalam rupiah? Langkah pertama adalah menghitung total penjualan dan biaya per unit. Kapasitas produksi PT Sungai Liat adalah 100.000 unit dengan harga jual 5.000 per unit. Jadi total penjualan adalah 500 juta. Selanjutnya kita hitung biaya per unit. Biaya tetap per unit adalah 150 juta dibagi 100.000 unit, yaitu 1.500. Biaya variabel per unit adalah 250 juta dibagi 100.000 unit, yaitu 2.500. Dan data ini akan digunakan untuk analisis lebih lanjut di slide berikutnya. Langkah kedua adalah menyusun ringkasan budget laporan laba rugi. Total penjualan perusahaan adalah 500 juta yang berasal dari penjualan 100.000 unit dengan harga 5.000. Total biaya variabel sebesar 250 juta atau setara 50% dari total penjualan. Setelah dikurangi, didapatkan marginal income sebesar 250 juta. Lalu, biaya tetap sebesar 150 juta dikurangkan sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 100 juta. Dengan demikian, laba yang diperoleh adalah 20% dari total penjualan. Analisis ini menunjukkan efisiensi struktur biaya perusahaan. Langkah ketiga adalah menghitung BEP. Untuk BEP dalam unit, rumus yang digunakan adalah BEP sama dengan FC per P min VC, yaitu 150 juta per 5.000 min 2.500 sama dengan 60.000 unit. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 60.000 unit untuk mencapai titik impas. Sementara itu, BEP dalam rupiah dihitung dengan BEP sama dengan FC per 1 min VC per S atau sales, sama dengan 150 juta per 1 min 250 juta per 500 juta, sama dengan 300 juta. Kedua perhitungan tersebut juga dapat dibuktikan dengan mengalihkan unit BEP dengan harga jual per unit, yaitu 60.000 unit dikali 5.000 sama dengan 300 juta. Dengan begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa titik impas telah tercapai pada nilai penjualan sebesar 300 juta. Terakhir, kita bahas metode grafik dalam analisis BEP. Grafik BEP menampilkan informasi secara visual, mencakup semua elemen penting, jumlah penjualan, biaya tetap, biaya variabel, serta total biaya dan laba. Dengan grafik, manajemen dapat melihat dan memperkirakan jika suatu jumlah unit diproduksi, apakah perusahaan akan untung atau rugi. Titik BEP akan tampak jelas baik dari sisi jumlah unit maupun nilai rupiahnya, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan produksi dan penjualan. Pada grafik ini, sumbu horizontal atau Q menunjukkan jumlah unit produksi atau penjualan dalam ribuan unit, sedangkan sumbu vertikal atau P menunjukkan nilai dalam ribuan rupiah. Garis mendatar pada angka 150 mewakili biaya tetap perusahaan, artinya biaya ini tidak berubah meskipun jumlah produksi meningkat. Garis miring yang mulai dari titik 150 menunjukkan total biaya atau TC yang merupakan penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Sementara itu, garis miring lainnya yang lebih curam adalah garis pendapatan penjualan atau Q. Garis ini menunjukkan bahwa semakin banyak unit yang terjual, semakin tinggi pendapatan perusahaan. Titik di mana garis total biaya atau TC dan garis pendapatan atau Q saling berpotongan disebut break-even point atau BEP. Dari grafik, terlihat bahwa titik BEP terjadi pada jumlah produksi, yaitu 60.000 unit dan nilai penjualan sebesar 300 juta rupiah. Titik ini sangat penting karena menunjukkan kondisi di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Jika penjualan berada di bawah titik ini, penjualan akan mengalami kerugian. Sedangkan jika melebihi titik ini, maka perusahaan akan mulai memperoleh keuntungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Lutfiana, dan dalam video ini saya akan membahas mengenai tingkat keamanan atau margin of safety dalam break-even point. Yang pertama, pengertian tingkat keamanan atau margin of safety. Pada bagian ini, kita akan membahas konsep tingkat keamanan atau yang dalam istilah manajemen keuangan dikenal dengan sebutan margin of safety, disingkat MOS. Margin of safety merupakan indikator penting yang menunjukkan selisih antara penjualan aktual atau yang dianggarkan dengan penjualan pada titik impas. Dengan kata lain, MOS menggambarkan seberapa jauh penjualan bisa menurun dari rencana, namun perusahaan masih tetap berada dalam kondisi aman, yaitu tidak mengalami kerugian. MOS ini sangat bermanfaat untuk mengantisipasi risiko penurunan penjualan, karena memberikan batas toleransi seberapa besar penurunan masih bisa ditoleransi sebelum perusahaan memasuki zona rugi. Selanjutnya, rumus perhitungan margin of safety. Untuk menghitung tingkat keamanan atau margin of safety, terdapat dua rumus utama yang bisa digunakan, tergantung dari pendekatan yang diambil. Rumus yang pertama digunakan untuk mencari penjualan MOS yang direncanakan, yaitu MOS sama dengan penjualan berdasarkan anggaran dibagi penjualan pada titik impas dikali 100%. Sedangkan rumus yang kedua digunakan untuk mengetahui selisih atau kelebihan penjualan, yaitu MOS sama dengan penjualan berdasarkan anggaran dikurang penjualan pada titik impas dibagi penjualan berdasarkan anggaran dikali 100%. Kedua rumus ini saling melengkapi dan sama-sama dapat digunakan untuk mengukur batas aman dalam perencanaan penjualan dan pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya, contoh perhitungan margin of safety. Untuk memperjelas pemahaman kita, mari kita lihat contoh perhitungan margin of safety berdasarkan data penjualan. Misalnya, perusahaan memiliki target penjualan sebesar 500 juta, sedangkan titik impasnya adalah 300 juta. Maka perhitungan margin of safety dapat dilakukan sebagai berikut. Dengan rumus pertama, MOS sama dengan 500 juta dibagi 300 juta dikali 100% sama dengan 166,66% dibulatkan menjadi 167%. Ini berarti penjualan yang dianggarkan adalah 167% dari penjualan titik impas. Lalu dengan rumus kedua, MOS sama dengan 500 juta dikurang 300 juta dibagi 500 juta dikali 100% sama dengan 40%. Artinya perusahaan memiliki batas penurunan penjualan maksimal sebesar 40% dari target sebelum mencapai titik impas. Jika MOS ditentukan berdasarkan hasil penjualan, maka 67% dari 300 juta sama dengan 201 juta rupiah. 40% dari 500 juta sama dengan 200 juta rupiah. Dari sini kita bisa melihat bahwa tingkat keamanan memberi ruang gerak bagi perusahaan untuk tetap aman. Selama penjualannya tidak turun melebihi 40% dari rencana atau tetap berada di atas 167% dari titik impas. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu perubahan break-even point. Perlu dipahami bahwa titik impas tidak bersifat tetap. Titik ini bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu, baik karena perubahan lingkungan eksternal seperti kondisi pasar dan kebijakan pemerintah, maupun karena kebijakan internal perusahaan sendiri seperti perubahan strategi produksi atau penyesuaian harga. Oleh karena itu, manajemen perlu mengantisipasi secara aktif setiap perubahan yang dapat memengaruhi posisi BEP.
Faktor-faktor pemicu perubahan bisa datang dari dalam perusahaan, misalnya peningkatan biaya produksi atau dari luar perusahaan, seperti fluktuasi harga bahan baku atau daya beli konsumen. Untuk menjaga keakuratan analisis keuangan, maka evaluasi dan penyesuaian BEP harus dilakukan secara berkala. Hal ini penting agar keputusan bisnis yang diambil selalu relevan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan. Oke, masuk ke perubahan yang pertama, yaitu pengaruh perubahan harga jual per unit. Sebagai kelanjutan dari studi kasus sebelumnya, misalnya terjadi kenaikan harga jual dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per unit atau meningkat sebesar 20%. Kenaikan harga jual ini akan memberikan dampak langsung terhadap titik impas. Dengan harga yang lebih tinggi, BEP akan berubah menjadi lebih rendah, baik jika dihitung dalam satuan unit maupun dalam rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan lebih sedikit penjualan untuk menutupi total biaya saat harga jual per unit meningkat. Selanjutnya, kita lihat perhitungan BEP setelah kenaikan harga tersebut. Rumus yang digunakan adalah rumus BEP dalam bentuk rupiah, yaitu BEP sama dengan FC per 1 min VC per sales. Sebelumnya, BEP dalam rupiah adalah 300 juta. Setelah harga naik 20%, total penjualan potensial meningkat dari 500 juta menjadi 600 juta. Dengan memasukkan angka-angka baru ke dalam rumus, diperoleh BEP sebesar Rp257.142.557. Artinya, terjadi penurunan BEP sebesar Rp42.855.673. Perhitungan ini menunjukkan bahwa kenaikan harga jual mampu menurunkan kebutuhan minimum penjualan agar perusahaan tidak rugi. Sekarang, kita hitung BEP dalam jumlah unit setelah harga jual naik. Rumus yang digunakan adalah BEP unit sama dengan FC per P min VC. Dengan FC sebesar Rp150 juta, harga jual baru Rp6.000 dan biaya variabel Rp2.500. Maka BEP unit adalah Rp150 juta per Rp6.000 min Rp2.500, sama dengan 42.858 unit. Artinya, jumlah unit minimum yang harus dijual untuk impas kini turun dari 60.000 unit menjadi 42.858 unit, atau menurun sebesar 17.142 unit. Hal ini menegaskan bahwa strategi menaikkan harga bisa menjadi cara efektif untuk mempercepat tercapainya titik impas. Namun sebaliknya, jika harga jual justru turun, maka dampaknya akan berbalik. Misalnya, harga jual per unit menurun dari Rp5.000 menjadi Rp4.000. Ini berarti penurunan sebesar Rp1.000 atau 20%. Dengan penjualan menurun menjadi Rp400 juta, maka perhitungan baru BEP dalam rupiah akan meningkat. BEP sama dengan Rp150 juta per 1 min Rp250 juta per Rp400 juta sama dengan Rp400 juta. Artinya, BEP dalam rupiah meningkat sebesar Rp100 juta dari Rp300 juta sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa penurunan harga jual membuat perusahaan harus menjual lebih banyak untuk mencapai titik impas. Akhirnya, kita lihat dampak penurunan harga jual terhadap BEP dalam unit. Dengan total BEP dalam rupiah sebesar Rp400 juta dan harga jual per unit sebesar Rp6.000, maka BEP unit sama dengan Rp400 juta per Rp6.000 sama dengan 66.667 unit. Jika dibandingkan dengan BEP awal yaitu 60.000 unit, maka terjadi kenaikan sebesar 6.667 unit. Artinya, untuk mencapai titik impas, perusahaan perlu menjual lebih banyak produk. Inilah pentingnya mempertimbangkan efek perubahan harga terhadap strategi operasional perusahaan. Dalam analisis BEP, biaya tetap biasanya diasumsikan bersifat konstan. Namun pada kenyataannya, biaya tetap dapat berubah karena berbagai faktor seperti penambahan kapasitas produksi atau kebijakan efisiensi. Jika biaya tetap meningkat, maka titik impas akan naik. Sebaliknya, jika biaya tetap menurun, maka titik impas juga akan menurun. Sebagai contoh, apabila biaya tetap meningkat dari Rp150 juta menjadi Rp180 juta, maka terjadi kenaikan sebesar
30 juta rupiah atau 20%. Kenaikan ini akan berdampak langsung pada posisi BEP yang juga akan mengalami perubahan ke arah yang lebih tinggi. Berikut ini kita lihat bagaimana kenaikan biaya tetap memengaruhi BEP, baik dalam bentuk rupiah maupun unit. Dengan biaya tetap bertambah 30 juta rupiah, maka total fixed cost menjadi 180 juta rupiah. Jika kita masukkan ke dalam rumus BEP, BEP sama dengan FC per 1 min VC per sel sama dengan 180 juta rupiah per 1 min 250 juta rupiah per 500 juta rupiah sama dengan 360 juta rupiah. Artinya, BEP dalam rupiah meningkat sebesar 60 juta rupiah dari 300 juta rupiah menjadi 360 juta rupiah. Kemudian, BEP dalam unit dapat dihitung dengan membagi nilai BEP rupiah dengan harga jual per unit, yaitu 360 juta rupiah dibagi Rp5.000 sama dengan 72.000 unit. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebanyak 12.000 unit dari posisi awal yaitu 60.000 unit. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya tetap mendorong perlunya volume penjualan yang lebih tinggi untuk mencapai titik impas. Sebaliknya, bagaimana jika terjadi penurunan biaya tetap? Misalnya, biaya tetap diturunkan sebesar 10% dari 150 juta rupiah menjadi 135 juta rupiah. Dengan rumus yang sama, kita peroleh BEP sama dengan 135 juta rupiah per 1 min 250 juta rupiah per 500 juta rupiah sama dengan 270 juta rupiah. Jadi, BEP dalam rupiah turun sebesar 30 juta rupiah dari 300 juta rupiah menjadi 270 juta rupiah. Kemudian BEP dalam unit 270 juta rupiah dibagi Rp5.000 sama dengan 54.000 unit. Artinya, perusahaan hanya perlu menjual 54.000 unit untuk mencapai impas, lebih sedikit 6.000 unit dibandingkan BEP awal. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan biaya tetap dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan efisiensi dan menurunkan resiko kerugian. Lanjut untuk perubahan yang ketiga, yaitu pengaruh perubahan jumlah biaya variabel. BEP tidak hanya dipengaruhi oleh harga jual dan biaya tetap, tetapi juga oleh biaya variabel. Jika terjadi perubahan pada biaya variabel, maka titik impas pun akan ikut berubah. Sebagai contoh, apabila biaya variabel naik sebesar 20%, maka BEP juga akan meningkat. Perhitungannya menunjukkan bahwa BEP dalam rupiah naik menjadi 375 juta rupiah dan BEP dalam unit meningkat menjadi 75.000 unit. Ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu menjual lebih banyak untuk menutup seluruh biaya ketika biaya variabel meningkat. Sebaliknya, mari kita lihat dampak jika biaya variabel justru menurun. Misalnya terjadi penurunan biaya variabel sebesar 20%, maka nilai BEP juga akan berubah ke arah yang lebih rendah. Dengan menggunakan rumus yang sama, diperoleh BEP dalam rupiah turun menjadi 250 juta rupiah dan BEP dalam unit menjadi 50.000 unit. Penurunan ini memberikan sinyal positif bagi perusahaan karena dengan biaya produksi yang lebih efisien, titik impas bisa dicapai dengan jumlah penjualan yang lebih rendah. Oleh karena itu, mengendalikan biaya variabel sangat penting dalam manajemen biaya dan strategi laba. Selanjutnya, kita bahas pengaruh penjualan campuran atau sales mix terhadap BEP. Sales mix adalah perbandingan antara penjualan dari berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengaruh perubahan sales mix hanya terjadi apabila perusahaan memiliki lebih dari satu jenis produk. Jika dalam asumsi tidak terjadi perubahan sales mix, maka BEP dapat dihitung dengan mempertahankan proporsi yang sama antar produk. Penting untuk dicatat bahwa perubahan kecil dalam proporsi penjualan antar produk bisa berdampak besar pada perhitungan BEP, apalagi jika margin keuntungan tiap produk berbeda. Sebagai contoh, kita lihat data dari PT Yumiko yang memiliki dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Produk A terjual sebanyak 60.000 unit dengan total penjualan 300 juta rupiah. Sementara produk B terjual 40.000 unit juga menghasilkan 300 juta rupiah. Total penjualan menjadi 600 juta rupiah.
Biaya variabel produk A adalah 60% dari penjualan atau 180 juta rupiah dan produk B sebesar 40% atau 120 juta rupiah, sehingga total biaya variabel adalah 300 juta rupiah. Biaya tetapnya terbagi 60 juta rupiah untuk produk A dan 120 juta rupiah untuk produk B. Total biaya keseluruhan menjadi 480 juta rupiah dan laba bersih total perusahaan adalah 120 juta rupiah. Contoh ini menunjukkan bahwa komposisi penjualan antar produk berdampak langsung pada struktur biaya dan laba perusahaan. Perubahan yang selanjutnya yaitu penentuan harga jual minimal. Setiap perusahaan tentu memiliki target keuntungan atau profit margin yang ingin dicapai. Oleh karena itu, sebelum aktivitas usaha dimulai, sangat penting untuk menetapkan penjualan minimal yang dibutuhkan untuk mencapai target laba. Penentuan ini menjadi acuan dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Tanpa target ini, akan sulit untuk mengukur keberhasilan pencapaian penjualan dan laba. Mari kita lihat contoh soal dari PT Yumiko. Diketahui pada tahun 2007, perusahaan mencapai titik impas saat penjualan berada pada angka 300 juta rupiah, dengan biaya tetap sebesar 120 juta rupiah. Untuk tahun 2008, perusahaan menargetkan keuntungan sebesar 50 juta rupiah. Maka pertanyaannya adalah, berapa besar penjualan minimal yang harus ditetapkan agar target keuntungan tersebut tercapai? Melalui studi kasus ini, kita akan menghitung target penjualan berdasarkan data sebelumnya dan penambahan laba yang diinginkan. Langkah pertama adalah memahami bahwa pada kondisi BEP, total penjualan sama dengan jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Dari data diketahui, penjualan atau sales sama dengan 300 juta rupiah, fixed cost atau FC sama dengan 120 juta rupiah, maka biaya variabel atau VC sama dengan 300 juta rupiah dikurangin 120 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah. Selanjutnya kita cari rasio biaya variabel atau RVC terhadap penjualan. RVC sama dengan 180 juta dibagi 300 juta rupiah dikali 100% sama dengan 60%. RVC ini akan digunakan dalam rumus penjualan minimal pada slide berikutnya. Langkah terakhir adalah menghitung penjualan minimal yang diperlukan. Untuk mencapai laba sebesar 50 juta rupiah, rumus yang digunakan adalah sales minimal sama dengan FC plus keuntungan per 1 min VC per S. Dengan memasukkan angka, sales minimal sama dengan 120 juta rupiah plus 50 juta rupiah per 1 min 180 per 300 sama dengan 170 juta rupiah per 1 min 0,6 sama dengan 170 juta rupiah per 0,4 sama dengan 425 juta rupiah. Jadi, untuk mencapai laba sebesar 50 juta, PT Yumiko harus melakukan penjualan minimal sebesar 425 juta rupiah. Perhitungan ini penting agar manajemen memiliki gambaran yang jelas mengenai batas bawah dari strategi penjualan yang ditetapkan.